sini teman-teman dari ex karyawan PT Malea ini luar biasa, sama dengan Bapak Ibu diterima di ruang paripurna lengkap berdasarkan surat masuk kepada Ketua DPRD Kabupaten Tanah Toraja tanggal 20 Juni 2020. Saya bacakan dulu isi suratnya ya. Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan dari karyawan PT Malea yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan, perlu kami sampaikan bahwa kami yang punya lahan merelakan kepada perusahaan dibeli dengan harga Rp3.000 per meter karena akan dipekerjakan. Namun sampai saat ini kami belum dipanggil kembali untuk dipekerjakan. Sementara kami punya lahan dan asli penduduk. Proyek PLTA Malea tidak dipekerjakan kembali dan hanya sebagai penonton saja, dan sudah tidak sesuai dengan perjanjian perusahaan dengan masyarakat pada saat perusahaan mau masuk dahulu. Di sini nama-nama terlampir. Kami sangat mengharapkan uluran tangan dan perhatian kepada kami. Demikian harapan kami atas bantuannya. Kepada kami ucapkan terima kasih yang mewakili korban PHK sepihak. Surat ini juga ditembuskan ke Dinas Ketenagakerjaan, yang kedua Camat Magelang Selatan, dan yang ketiga ditandatangani oleh Ibu Maria Pak. Jadi nama-nama perusahaan dengan masyarakat bahwa tanah dibeli dengan harga bervariatif, ada yang 3.000, ada yang 17.500. Di sini kita diatur oleh tatip. Jadi pada dasarnya kita harus mengikuti tatip yang ada. Seperti hari ini bahwa kehadiran kita semua diterima oleh penerima aspirasi pada hari ini. Tentunya kita sudah paham semua bahwa isi surat ini tidak konsistennya PT Malea dengan perjanjian yang sudah dibuat dengan Bapak Ibu. Jadi pada selanjutnya kami Komisi 2 yang bermitra dengan tenaga kerja dan transmigrasi, kami siap menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk kita semua. Bahwa dengan kedatangan dari saudara-saudara kita pada pagi hari ini tentang PHK tenaga kerja di PT Malea, kami sebagai wakil rakyat paham sepaham-pahamnya tentang bagaimana perasaan dari teman-teman yang merasa bahwa dirugikan. Nah, kita tahu bahwa PT Malea ini datang di Tanah Toraja untuk memanfaatkan, mengeruk sumber-sumber daya alam yang ada di Tanah Toraja. Nah, persoalannya sekarang Bapak Ibu datang untuk menuntut keadilan, bahwa di mana keadilan? Sumber daya alam kita diserap, lingkungan bahkan dirusak, tapi toh putra-putra pribumi yang ada di sana tidak pernah dimanfaatkan. Nah, persoalannya sekarang dengan datangnya Bapak Ibu yang bawakan aspirasi itu, tetap kami akan menindaklanjuti, berkoordinasi dengan pihak PT Malea, memberikan saran-saran dan masukan kepada mereka, sehingga kawan-kawan yang memang mempunyai kemampuan di bidangnya masing-masing, ya, kalau bisa mereka juga diterima untuk dipekerjakan di sana, untuk berjanji bahwa
semua nantinya akan terakomodir, ya nantilah kami juga tidak berani berjanji. Nantilah kami koordinasi dengan PT Malaya, memberikan masukan terhadap mereka sehingga ada solusi dari mereka. Ya, karena ini menyangkut persoalan masa depan dan mata pencarian dari saudara-saudara kita yang ada di wilayah sekitar situ. Terima kasih atas perjumpaan kita pada saat ini dengan Bapak anggota Dewan atau pada Bapak Ibu anggota Dewan yang ada di Tanah Toraja, sebagai wakil rakyat, sebagai wakil kami untuk melihat dengan seksama persoalan yang timbul sekarang terhadap kami dari pihak Malaya dengan ex karyawan PT Malaya. Kami ini semualah yang saya sampaikan bahwa ada kesenjangan, ada ketidakpuasan kami terhadap peraturan-peraturan yang telah disampaikan atau telah dilaksanakan oleh PT Malaya terhadap kami. Yang pertama ialah pada saat wabah corona, pada saat itulah kami dirumahkan tanggal 3 April kami dirumahkan, dan kami pada saat itu bersedia untuk dirumahkan, bahasa dirumahkan. Kami juga mengingat, kami juga menyadari bahwa bencana ini bencana nasional. Jadi kami terima hal itu karena demi keselamatan dan keamanan kita semua. Tapi di ujung setelah kami dirumahkan, bahasa dirumahkan, muncul surat PHK yang tanpa kami ketahui, yang tanpa kami sepakati, tanpa kami tanda tangani. Sepihak dari PT Malaya mengeluarkan surat PHK. Kami tidak berdaya karena kami dirumahkan. Aturan ini sebenarnya tidak bisa, menurut kami tidak bisa, karena kami dirumahkan. Bahasa ini bahasa dirumahkan. Muncullah bahasa PHK. Ya, setelah kami dirumahkan muncul bahasa PHK. Kami tidak berdaya melawan karena memang kami dirumahkan pimpinan PT Malaya tidak ada tempat. Dan informasi yang saya dapat, karena memang saya tidak ke sana waktu keluar surat PHK itu, menurut teman-teman bahwa surat PHK itu diberikan oleh pihak keamanan atau polisi yang menjaga negara. Ini kan tidak benar, karena polisi hanya membackup perusahaan untuk menjaga perusahaan. Seharusnya kami dipanggil untuk menyatakan bahwa saudara di PHK. Nah, kami tidak pernah menandatangani dan tidak pernah ada negosiasi kami dengan pihak perusahaan. Tapi mau tidak mau kami menerima surat itu. Jadi saya berharap kepada Bapak dan Ibu anggota Dewan yang ada di tengah-tengah kami pada saat ini yang melihat poin pertama ini. Poin yang kedua, pemanggilan kembali itu karena kita merasa ini sebenarnya dirumahkan. Bahasa di PHK itu bahasa kedua yang intinya adalah dirumahkan. Jadi kita mengerti bahwa kami akan dipanggil kembali. Ya, ternyata yang dipanggil itu segelintir teman-teman yang dipanggil. Jadi bukan lagi bahasa yang dirumahkan. Padahal kami siap menerima bahwa kami dirumahkan itu karena kondisi negara sekarang, kondisi daerah sekarang, dan kondisi kita semua tentang corona. Perlu kita sadar dengan terjadinya corona dan PHK, kami sebagai rakyat, kami sebagai warga tidak bisa berbuat apa-apa. Yang harapan kami bahwa kami akan dipanggil kembali untuk bekerja. Ternyata sampai hari ini kami tidak dipanggil. Kepada Bapak anggota Dewan, aparat pemerintah untuk melihat dengan seksama persoalan ini. Dan begitu juga dengan teman-teman yang sudah bersurat ke anggota Dewan, terutama mungkin ditangani oleh Bapak Ibu. Kami berharap persoalan tenaga kerja ini Pak dilihat dengan secara seksama. Kami juga sudah, saya pernah berbicara dengan bagian daripada Disnaker. Pada saat itu semua mengatakan bahwa
Tanah Toraja tidak bisa berbuat apa-apa karena ini mungkin kesalahannya saya bilang diambil oleh provinsi, Dipnaker provinsi. Maksud saya, apa tugas provinsi dan Dipnaker yang ada di pemerintah harus ke Makassar? Apa fungsi daripada Dipnaker yang ada di Tanah Toraja? Seharusnya dia yang melihat kalau memang pihak perusahaan mengatakan bahwa keluar surat PHK, sebenarnya Dipnaker harus menjembatani kenapa harus surat PHK. Ya harusnya seperti itu. Kenapa harus keluar surat PHK? Apa permasalahannya? Failing kah? Atau apa kan? Itu yang baru ditangani oleh pihak Dipnaker. Dipnaker juga harus melihat persoalan-persoalan yang timbul antara pihak perusahaan dengan pihak tenaga pekerja. Nah, gaji kami dipotong setiap bulan, tapi pihak perusahaan tidak membayarkan ke BPJS. Padahal seharusnya yang setahu saya bahwa BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan itu atau BPJS ketenagakerjaan itu 5% dipotong dari gaji kami. Artinya 5%, 2% tenaga kerja dan 3% perusahaan yang membayarkan. Ternyata gaji kami dipotong, tapi tidak dibayarkan ke BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. Kalau salah baru setelah perusahaan ini mulai aktif kembali, baru itu dibayarkan. Nah, jadi kami selama kami di rumah itu tidak dibayarkan. Nah, besar harapan kami mas bayarnya dibayar kembali. Begitu juga dengan teman-teman yang ada pada saat ini yang memiliki lahan. Mereka sudah perjanjian karena saya masuk tahun 2018, mereka 2018 dan saya. Sebelum itu mereka sudah perjanjian dengan pihak perusahaan sesuai yang Bapak baca tadi. Kalau tidak salah mereka menjual tanahnya itu harga yang berkreatif, saya tidak tahu harga berapa. Tapi kan ada batas stok sampai di sini yang kami jual. Stok sampai di sini yang kami jual. Sekarang saya mau bertanya, apakah saya salah atau bagaimana? Tapi saya mau bertanya kepada kita semua, termasuk anggota dewan. Kalau tidak salah ada informasi dari teman, 5 meter dari bibir sungai itu digratiskan. Setelah 5 meter ke 15 meter itu yang dibayar. Sekarang terowongan ini, saya mau bicara terowongan ini, saya nggak salah panjangnya terowongan yang masuk lurus itu sejauh 700 lebih, kurang lebih. Lain lagi T-nya. Jadi tanah penduduk itu gimana Pak? Apakah itu harus perlu dibayar atau bagaimana? Saya juga belum memahami bahwa bagaimana proses. Apakah tanah yang di atas itu milik kami, yang di bawah bukan milik kami? Nanti itu saya minta penjelasan dari pihak Bapak DPR dan Ibu DPR yang ada. Temuan di kelurahan saat ini sudah saya minta ada beberapa poin yang saya catat. Satu, pemutusan sepihak oleh pihak Malaya karena sehubungan dengan COVID. Kedua, kontrak dan janji awal memang ada sebagian yang harus kontrak. Yang ketiga, hak dan kewajiban masih jadi karyawan yang ada kita yang hadir ini masih banyak kan kepada pihak perusahaan. Salah satunya sampai kami BPJS, bersama kewajiban lainnya dan masih ada yang lain. Tanah Lembang Pemayu sehubungan dengan semester dan pembagian-pembagiannya. Karena tanah sehubungan dengan air permukaan di Gunung Sisok dan tembok-tembok di tangga lain. Karena akan menyampaikan sehubungan dengan sungai yang di Rodan terlipas dan regulasi sungai. Dan hari ini sehubungan dengan hak. Maka sampaikan ke Komisi sekarang itu saya ketua Komisi 1 dan sama-sama tapi satu juga jadi. Ada beberapa poin yang saya sampaikan di sini sebagai perwakilan tim masyarakat. Maaf karena sudah saya sakit. Waktu setelah penjelasan setelah waktu yang kami sebenarnya tidak ada negara yang bisa dengan silakan karena ada
Dua, tanpa dorongan terhadap masyarakat sepanjang hidup mulai dari Sabtu sampai terakhir kali sudah kehilangan matahari dan sumber matahari yang saya bertanya gimana tindakan pemerintah atau media menangani masyarakat tersebut karena kekurangan air. Tiga, pemberdayaan masyarakat setempat dijanjikan akan mengerjakan masyarakat nasional rela memberikan nanya diberi oleh pihak berusaha dengan harga yang murah 3.000 dan 30 juta per hektar. 4, masalah bukti pembayaran tidak ada karena dibayar malam di gereja di tenda. 5, masalah bukti pembayaran kita serahkan kepada Komisi 5 yang ada itu. Mungkin itu menjual masyarakat secara money politik. Tolong pemerintah setempat dipertimbangkan. 6, masalah anggaran di pihak melihat karena bisa terhadap dampak lingkungan pencemaran bumi, maka kami meminta masyarakat untuk diberikan dana kompensasi. Masalah pembebasan toilet kami sudah benar-benar di sana sekarang. Tolong dijelaskan dengan baik, dengan sejujur-jujurnya bagaimana pembebasan dan harga tanaman yang sebenarnya. Karena kami di sana ada yang dibayar murah, ada yang dibayar mahal. Yaitu 8, kami minta pihak perusahaan atau pemerintah semua karyawan yang masih bisa bekerja pada saat PT Malaya beroperasi wajib perusahaan bekerjakan sesuai dengan janji dan skill masyarakat setempat. 5, masyarakat di dalamnya. Kami sudah sampaikan itu, ya, supaya teman-teman juga yang hadir dengar untuk kita perjuangkan bersama. Kami juga sampaikan di sana bahwa tolong ini Manggarai Selatan ini diperhatikan, terutama jalannya. Sumber dayanya diambil tetapi tidak dinikmati oleh masyarakatnya. Mereka sampaikan, ya. Kami juga sampaikan karena kalau saya ikut reses di sana, masyarakat di sana sampaikan bahwa tanah kami berikan dengan harga murah, tetapi katanya kami juga mau dipekerjakan. Ya, kami sampaikan di sana. Ya. Jadi dengan keadaan ini yang saya katakan karena tolong pulau, kayak itu mana tuai. Apa Pak? Saya sampaikan di sana. Apa kalau lagi tanam? Karena air sudah tidak ada. Tidak ada lagi apa yang tumbuh. Jadi saya sampaikan, berdayakan di masyarakat apa yang bisa dilakukan supaya bisa menghidupi mereka. Carikan jalan. Karena kehadiran di sana sedang ini akan kehadiran perusahaan di sana ini untuk mensejahterakan. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini dan teman-teman juga banyak yang mendengar itu, kita akan berjuang bersama-sama mencarikan solusi. Ya, nanti teman-teman dari Komisi 2 yang membidangi itu dengan pimpinan akan bertemu dengan Malaya apa yang dilakukan supaya masyarakat di sekitar Malaya ini bisa disejahterakan dengan adanya Malaya. Ini yang barangkali ini yang utama, karena saya tidak ada yang bisa dilakukan lagi, berkebun tidak bisa lagi karena sudah kering. Ladiru saja kata tanam susah sekali, itu ini masih musim hujan. Ya, mudah-mudahan ini kita perhatikan dan kita sampaikan ke Malaya apa yang akan dilakukan untuk masyarakat ini. Kalau Pak tidak dipekerjakan di situ, apa yang bisa dilakukan supaya mereka bisa hidup? Ya, ini saja saya sampaikan.
sama-sama berdoa nak buat pati orang kilala taponele soal Informasi yang saya dengar oleh beberapa karyawan bahwa mereka di sana itu dipekerjakan sebagai status kontrak atau memang karyawan tetap. Nah, itu yang perlu kita tahu, karena itu yang perlu kami sampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan juga kepada pihak Malea, bagaimana solusi yang akan kita ambil. Bisa perusahaan itu semena-mena untuk memberhentikan orang. Karyawan ini adalah masyarakat. Apalagi kita sudah dengar tadi bahwa masyarakat kita di sana sudah banyak dirugikan, dan memang kami tahu itu. Saya sebagai wakil rakyat pemilihan Dapil 1, saya tahu itu bahwa masyarakat banyak yang dirugikan. Sedih dan resah. Hati kami sama. Sudah lama kami mendengar informasi ini. Oleh karena itu, hari ini kami sebagai penerima aspirasi sudah mencatat dan merekam seluruh apa yang Bapak Ibu sampaikan. Tetapi tidak berhenti di sini. Kami akan teruskan ke pimpinan kami, pimpinan DPRD yang sudah merekomendasikan ke Komisi 2 sebagai mitra kerja dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Apa yang menjadi resah kalian semua adalah resah kami, tangismu adalah tangis kami, sedihnya kalian adalah sedih kami. Yang tidak percaya, tetap semangat. Semangat. Terima kasih. Dampak COVID ini. Nah, sekarang kan sudah ada new normal. Nah, setelah new normal ini, bahkan orang Jawa yang datang, Pak, ke daerah kami, ya kan, ke daerah kita di sini, orang Jawa. Nah, sedangkan kita yang putra-putra daerah yang memiliki skill tidak dipanggil kembali. Apa bedanya kami dengan mereka sebenarnya? Oke, Indonesia, seluruh negara Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tapi ada secara khusus karena ada namanya zona, ada namanya Toraja bukan orang bodoh, ya. Kepintaran orang Toraja, anak-anak Malaya yang kerja di Malaya, orang Toraja, di sinilah kita buktikan kepintaran kami. Dia kayak pintar atau kami yang pintar. Itu. Ya. Itu, tapi saya tidak mengajak teman-teman bahwa anarkis. Saya setelah nanti itu air dialirkan masuk terowongan, kemungkinan air lagi tidak ke sungai. Pada saat musim kemarau ya Pak ya. Jadi pada saat musim kemarau. Jadi saya hanya berbicara hati-hati aja kita di sekitar bantaran sungai itu, karena kemungkinan air kita sudah tidak ada lagi nanti. Setelah musim kemarau akan masuk lewat terowongan semua Pak. Nanti